Undangannya ambil aja. Toyota. Undangannya kita. Yang berdoa pembukaan siapa dulu, Pak? Siapa ya? Pak Yohanes bisa? Ya, Pak Joni. Doa pembukaan, Pak, 13, katanya. 26 ya. Bukain Ya. dong. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Pada sore hari ini kami dapat mengikuti ibadah family ministry. Kami mengundang Kau ya Roh Kudus untuk memimpin ibadah family ministry pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya ibadah family ministry ini benar-benar ibadah yang menjadi berkat bagi banyak orang, juga yang mengikuti ibadah Jom pada sore hari ini. Kami mohon urapan-Mu ya Tuhan Yesus, biar pemimpin pujian dapat memuji dengan sungguh-sungguh, yang berkenan kepada Tuhan, juga yang menyampaikan firman-Mu, biar apa yang disampaikan itu adalah isi hati Tuhan. Dan Roh Kudus tolong kami juga untuk mengerti firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga kami dapat merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami buka ibadah FM pada sore hari ini dengan ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik, kita akan menyanyikan pujian-pujian kita kepada Tuhan karena kita selalu ada di dalam kasih anugerah-Nya sampai hari ini karena kuasa Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kita, yang tidak pernah tinggalkan kita. Nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Kalau saudara bisa langsung nyanyi, buka kamera, buka mulut kita, angkat suara kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Oh, Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan, belenggu dosa telah dipecahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, hey. Angin baru tercurah memenuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umat-Nya, nyata kuasa-Nya. Semua yang nyanyikan lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Oh, semua berkata, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Semua bersorak, hey. Angin baru tercurah memenuhi umat-Nya dengan sukacita.
sukacita. Oh, minyak kayu tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Semua umat Allah katakan anggur baru, anggur baru tercurah, memenuhi umatnya dengan sukacita. Ha 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 ha. Minyak tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali melintasi badai hidup. Dia akan tempat sayapku, membawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Oh, di bawah tempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Katakan, raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah tempat sayapku, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam segala hal kita selalu hadapi masalah seperti angin badai yang menerjang kita. Kadang kita merasa nggak siap, tetapi ketahuilah ada kekuatan di dalam kita. Kita tinggal gempakkan sayap kita, karena Tuhan memberikan kita Roh Kudus, membawa kita naik terbang di atas badai. Katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah tempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Oh, di bawah tempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah tempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Oh, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Amin, amin. Amin. Semua kita
hadapi perjalanan kita. Dan sore ini, ketika kita hadapi setiap persoalan, kadang-kadang kita harus banyak memilih. Ya, kita harus memilih sesuatu. Tapi juga peranan Roh Kudus yang di dalam kita, Bapak Ibu. Dia menolong kita untuk menetapkan setiap langkah kita, sehingga kita dijauhkan dari hal-hal yang salah ketika kita harus memilih. Kita hanya dapat datang dengan kerendahan hati di hadapannya, dengan ucapan syukur, dan kita akan alami sukacita yang baru di dalam Dia. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Besarnya kasih-Mu bagi kami sampai saat ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Katakan di hadapan Bapa, ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ya Bapa, aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelai, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Lawat setiap kami sore ini Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, Yesus Tuhan. Kasih-Mu kekal, kasih-Mu nyata bagiku. Bersyukur, memuji, muliakan nama-Mu. Bersyukur atas kasih-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mengalir kasih dari surga pada sore ini Tuhan atas setiap kami. Atas setiap kami Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tanda Allah Bapa. Mengalir sekarang, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Lawat setiap kami dimanapun kami berada dengan kasih-Mu ya Tuhan, ya Bapa. Kasih dari surga memenuhi rumah kami. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tanda Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi keluarga kami. Mengalir kasih dan tempat tinggi, mengalir kasih dari tanda Allah Bapa. Mengalir, 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 memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi keluargaku. Mengalir, memenuhi hidupku. Haleluya, haleluya. Mengalir, mengalir kasih-Mu melawat
Kau yang tahu setiap kebutuhan kami, Bapa. Kau yang tahu Tuhan. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu memberikan kami pengharapan baru di dalam Engkau. Hadirat-Mu menguatkan kami yang lemah, Engkau kuatkan yang susah, Engkau hiburkan. Ada pengharapan di dalam Engkau, karena Roh Kudus-Mu yang setia bagi kami. Roh Kudus-Mu yang terus membawa kami naik bukan turun ya Tuhan. Badai tidak pernah mengubah status posisi kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Namun badai justru membawa kami naik dengan kekuatan sayap Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur untuk kesempatan memuji dan menyembah Engkau bersama-sama. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah diberkati. Amin. 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 Ya. Silakan. Terima kasih Pak Dodi Menat yang sudah membawa kita dalam suasana Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus hadir tengah-tengah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih kalau pada sore menjelang malam hari ini, kami boleh berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang hendak Kau taburkan untuk kami pada hari ini. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar keluar dari hati-Mu, dari mulut-Mu sendiri melalui hamba-Mu. Ini Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kepada kami semua telinga seorang murid dan mempunyai sikap seperti Maria yang duduk di bawah kaki Yesus untuk mendengarkan firman. Tuhan, kiranya firman-Mu yang akan kami dengar boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami lebih mendalami, mengerti lagi tentang peran daripada Roh Kudus-Mu yang telah Kau curahkan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Biarlah segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami di dalam ibadah ini, kami bersatu hati, kami tolak, dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau yang mengambil alih acara kami dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom aleichem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gembala yang sudah mempercayakan saya pada sore ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang kali ini saya mengambil tema Roh Kudus yang dijanjikan dan dicurahkan. Ya, mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah sekolah teologi ini sudah sering didengar ya. Tapi anggaplah ini sebagai suatu refreshing aja. Tapi buat kita yang belum, ya kita bisa sama-sama belajar. Sebenarnya apakah Roh Kudus itu yang dijanjikan oleh Tuhan ya, dan dicurahkan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita apalagi sebagai orang karismatik tentunya sangat menghormati Roh Kudus. Oleh sebab itu
pada sore ini saya mengambil tema ini yang juga kebetulan saya belajar ya dari seminar yang belum lama saya ikuti dari gereja, yaitu mengenal karunia dan karisma Roh Kudus. Tapi untuk kali ini saya hanya mengambil satu bab saja, yaitu mengenai Roh Kudus yang dijanjikan dan dicurahkan. Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa ya? Oke. Takutnya suaranya kecil. Oke, udah full. Baiklah Bapak Ibu. Terima kasih Pak Anfal. Baiklah, saya akan mulai. Hal ini yang pertama adalah Roh Kudus pemberi kehidupan baru. Di Roma 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Itu yang dikatakan di Roma 8 ayat 13 yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Roma ya. Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Allah, Tritunggal yang Maha Kudus. Adalah roh yang memberikan kehidupan bagi umat Kristiani. Yesus menyebutkan Roh Kudus dengan istilah Parakletos yang mengandung makna yang dipanggil mendampingi seseorang atau penghibur. Roh Kudus membangkitkan iman kita dan mengkomunikasikan kehidupan baru kepada kita. Kehidupan baru apa itu? Kehidupan baru. Kehidupan baru ialah hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah yang mengakui Allah sebagai Bapa. Seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah ini kemarin kan disebutkan juga ya dalam khotbah yang kemarin ya. Roh Kudus juga membuka mata hati kita untuk percaya, berserah, dan mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan segala yang telah kukatakan kepadamu. Bisa dilihat di Yohanes 14 ayat 26. Sekarang apakah hidup yang baru itu? Hidup yang baru adalah hidup yang bersandar pada kuasa Roh Kudus, saudara. Dalam perjuangan melawan kedagingan kita, dalam perjuangan melawan perbudakan dosa. Jadi marilah kita membuka hati bagi Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita ya, dengan daya ilahinya. Membentuk kita untuk dapat bertumbuh dalam iman dan hidup di dalam kekudusan. Amin. Hal ini yang kedua adalah Yesus menjanjikan Roh Kudus. Coba kita lihat, di mana Yesus menjanjikan Roh Kudus. Di Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ingat ya, Roh kebenaran. Itu Yohanes 14 ayat 16. Saat-saat akhir sebelum Yesus menyelesaikan tugasnya untuk
menyelamatkan manusia melalui wafat dan kebangkitannya, Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk menjadi pendamping para muridnya. Yesus menyadari bahwa murid-muridnya mempunyai kelemahan, ya, kodrat manusiawi yang lemah, yang mudah jatuh pada kelemahan pikiran dan dosa. Mungkin ya kita juga seperti itu ya, karena kita juga mudah rentan ya untuk jatuh dalam dosa. Jadi tanpa kuasa Roh Kudus, mereka tidak akan mampu untuk bertahan dan menghadapi berbagai pencobaan yang akan dialami. Tanpa Roh Kudus, mereka akan mudah berpaling dan dari panggilan pengutusannya yang utama, yaitu untuk mewartakan Injil dan kerajaan Allah. Ya. Jadi dikatakan mudah berpaling. Mudah berpaling artinya ya meninggalkan Tuhan, mungkin berpaling ke yang lain ya, pada kepercayaan yang lain. Pada perjamuan terakhir, Yesus sampai 5 kali menjanjikan Roh Kudus itu guna meneruskan karyanya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 dikatakan, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa ya. Itu janji Tuhan ya kepada kita semua sebagai murid-muridnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Selanjutnya dikatakan di Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus ya kepada muridnya. Kemudian selanjutkan dengan Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu
hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Itu dikatakan di Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Saya lanjutkan seperti di 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan, seperti Yesus sendiri disebut penolong. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya. Yohanes 14 ayat 26, sesudah kebangkitannya diutus olehnya seorang penolong yang lain, yang akan membantu para rasul dalam karya perutusan mereka, dengan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus membuat para rasul mampu untuk meneruskan pewartaan Yesus. Dia adalah roh Yesus sendiri yang tinggal bersama mereka. Sebenarnya apa karya daripada Roh Kudus itu? Sebentar, saya minum dulu. Haus. Ya, yang pertama adalah mengajar. Ya, mengajar. Dikatakan di Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, itu. Yang kedua adalah bersaksi. Dikatakan di Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, itu bersaksi ya. Jadi sebagai pengikut Kristus kita harus bersaksi. Bersaksi itu di mana? Bersaksi itu bisa dilakukan di mana saja. Baik di dalam perbuatan kita, itu juga bisa menjadi saksi. Oh, berarti si Pak Juni itu baik ya karena dia orang Kristen. Bahkan sudah sering kita dengarkan kesaksian dari hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, belum dia mengatakan, kemarin Pak Lut ya, belum bilang saya ini orang Kristen, tapi orang pengemudi taksi itu udah tahu, Bapak orang Kristen ya. Ya itu kenapa? Karena beda ya, beda. Kalau kita sebagai orang Kristen yang diurapi Tuhan, yang dipenuhi Roh Kudus, setiap tingkah laku kita, perkataan, tutur kata kita itu pasti akan menyenangkan orang yang mendengarnya. Amin. Ya, jadi jangan lupa untuk bersaksi. Bersaksi juga bisa dilakukan di atas mimbar ya. Bisa juga di Zoom meeting ini kita juga bisa bersaksi. Cuman di atas mimbar memang karena itu interaksi langsung dengan jemaat. Memang sebaiknya sebelum bersaksi gembala sidang harus menanyakan dulu Bapak atau Ibu nanti kesaksiannya seperti apa. Nah itu diseleksi dulu ya, jangan nanti kesaksiannya jadi ngawur gitu ya. Ngawur artinya ya hanya menyombongkan diri, bukan meninggikan nama Tuhan, tapi menyombongkan dirinya. Nah itu yang perlu diperhatikan ya. Dan yang ketiga adalah memuliakan Tuhan. Dikatakan di Yohanes 16 ayat 14, ia akan memuliakan aku
sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, jadi memuliakan. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus memuliakan Tuhan. Dalam bersaksi juga kita memuliakan Tuhan, bukan memuliakan orang lain yang ya mungkin kita berhutang budi pada dia, atau memuliakan kita sendiri ya. Wah, sepertinya dia itu orang yang paling suci, seperti itu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Kapan Roh Kudus dicurahkan? Nah, tercurahnya Roh Kudus yaitu saat Pentakosta. Kali ini saya nggak salah ngomong lagi ya, Pak Hairul. Karena saya sudah terbiasa bilang Pantekosta. Banyak orang yang bilang Pentakosta jadi Pantekosta. Itu saya nggak tahu awalnya bagaimana ya, tapi ya sudahlah. Tapi yang betul adalah Pentakosta. Yang menggenapi nubuat dari Nabi Yoel dalam Perjanjian Lama. Ya. Di Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 18 dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia. Ya. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan bernubuat. Bernubuat yaitu mengatakan hal-hal yang akan terjadi ya. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya, penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua, orang-orang tua akan mendapat mimpi. Nah, juga ke atas hamba-hambaku ini ya para pendeta, pastor ya. Itu hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Ya kalau pastor nggak ada yang perempuan ya, semua laki-laki. Dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, saudara. Ya, apa itu bernubuat? Ya tadi sudah saya jelaskan. Ada yang berbahasa roh, tapi ada ya juga yang menerjemahkan yaitu bernubuat ya. Jadi bahasa roh memang cuman bisa didengar oleh Tuhan, tapi bernubuat itu bisa didengar oleh kita. Ya. Kemudian Yesus menggenapi janjinya. Roh Kudus dicurahkan pada saat Pentakosta. Tadi saya bilang ya. Pentakosta dalam Perjanjian Lama merupakan suatu pesta yang diadakan bangsa Israel untuk memperingati Ten Commandments, 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Ya. Hari Pentakosta itu dirayakan 50 hari setelah perayaan Paskah. Pada hari Paskah, raya Pentakosta, sesudah kebangkitan Yesus, Bunda Maria, para murid Yesus, dan orang-orang yang percaya berkumpul dalam sebuah rumah di Yerusalem. Ya, ngapain? Mereka bersekutu, berdoa. Ya. Karena waktu itu banyak murid-murid Yesus yang dicari ya oleh orang-orang Yahudi yang tahu murid-murid Yesus itu siapa, itu mau ditangkap ya. Makanya mereka mengadakan persekutuan ya, katanya istilahnya di bawah tanah ya, di satu tempat-tempat yang tertutup, yang tersembunyi. Jadi pada saat itulah Roh Kudus turun atas mereka dalam bentuk tiupan angin yang keras dan lidah-lidah api di atas kepala mereka masing-masing. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit
suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Bahasa lain merupakan tanda dan manifestasi dari hati yang baru dibentuk oleh Roh Kudus. Ya. Bahasa lain, ya, ada yang bilang bahasa lidah, ada yang bilang bahasa roh, ya. Tapi itu maksudnya adalah bahasa roh, ya, kalau kita kenal sekarang. Para rasul dimampukan untuk berkata-kata dengan bahasa lain yang dimengerti secara pribadi. Garis bawahi, secara pribadi oleh berbagai orang dari berbagai daerah lain di Israel yang memiliki dialek yang berbeda-beda. Ya. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa untuk pribadi kita sendiri, untuk menguatkan kita sendiri. Ya. Hal itu merupakan suatu hal yang kontras jika diperbandingkan dengan kisah pembuatan menara Babel dalam Perjanjian Lama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan segala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota itu dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka itu satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Itu bisa dibaca di Kejadian 11 ayat 1-9. Allah kemudian bertindak dan mengecaukan bahasa orang-orang yang dalam kesombongannya ingin mendirikan menara Babel, sehingga mereka tidak bisa mengerti bahasa masing-masing. Maka terjadilah kekacauan. Mereka tidak mampu untuk menuntaskan pembuatan menara Babel. Saudara, gereja adalah Babel yang baru. Seperti halnya Yesus adalah Adam yang baru. Pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus telah dicurahkan melalui baptis dan sakramen krisma. Mungkin kalau di gereja karismatik disebut baptisan roh, ya. Tapi ini kalau di gereja Katolik
disebut sakramen krisma. Ya. Jadi baptisan dengan Roh Kudus. Gereja memahami baptis dalam roh sebagai doa permohonan iman yang sungguh-sungguh agar berkat rahmat baptis dan krisma sehingga hidup jemaat digairahkan dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dalam hal ini orang akan mengalami kasih Allah secara mendalam. Pada umumnya mereka yang menerima pencurahan Roh Kudus menjadi terbuka akan kuasa Roh Kudus yang membimbingnya untuk semakin bertumbuh dalam iman dan memampukan mereka mengalami suatu pembaruan dalam hidupnya. Saat menerima pencurahan Roh Kudus, setiap orang mengalami jamahan Allah secara berbeda. Ada yang merasa sangat tersentuh, ya, sangat tersentuh sehingga tidak dapat menahan tangis. Ada juga yang merasakan aliran panas dalam tubuhnya, tapi ada juga yang tidak merasakan apa-apa. Ya. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan curahan Roh Kudus seperti ini? Ya, kalau saya pernah dulu waktu mengikuti retret pertama ya di Lembah Karmel itu saya merasa dijamah oleh Roh Kudus sehingga saya sampai ya istilahnya gerung-gerung nangis gitu ya, tidak bisa menahan kesedihan karena saya merasa saya memang orang yang berdosa, saya perlu diselamatkan ya, dilepaskan dari beban dosa. Tapi mungkin nanti di dalam bincang-bincang Bapak Ibu juga bisa berbagi ya pengalaman-pengalaman Bapak Ibu di dalam menerima pencurahan dari Roh Kudus ini. Ya, jadi manifestasinya itu bermacam-macam ya. Ada yang nangis-nangis, mungkin ada yang tertawa-tawa gitu ya. Itu pernah dari Toronto kalau salah. Ada juga yang yang tidak merasakan apa-apa. Ya. Tapi yang terpenting adalah keterbukaan akan kuasa Roh Kudus yang akan membawa umat Kristiani pada pembaharuan dirinya. Ya, jadi kalau sudah menerima pencurahan Roh, baptisan Roh, harusnya dia sudah bisa berubah, ya, berubah, membaharui dirinya. Umat Kristiani harusnya memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah suatu puncak kekudusan, melainkan suatu awal dari proses yang tidak pernah berhenti untuk menjalani hidup baru yang selaras dengan kehendak Allah, yang hanya dapat dilalui dengan bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Ya. Terakhir saya akan bacakan mengenai karya Roh Kudus dalam gereja. Ini yang terakhir. Di dalam Roh Kudus itu berkarya dalam dua cara bagi manusia dan gereja. Di satu pihak, Roh Kudus mendorong gereja keluar untuk merangkul lebih banyak orang dari berbagai latar belakang. Di lain pihak, Roh Kudus meneguhkan ke dalam untuk memperkuat kesatuan para murid. Dan kita dapat melihat karya nyata dari Roh Kudus, yaitu saat para rasul mewartakan Injil pada banyak orang Yahudi dari berbagai daerah. Keberanian dan dorongan untuk mewartakan Injil dialami setelah Pentakosta. Ketika mereka menerima pencurahan Roh Kudus, maka bila Pentakosta pada masa Perjanjian Lama adalah peringatan akan turunnya Taurat dari Allah di atas Gunung Sinai hanya kepada bangsa Israel saja. Maka saat Pentakosta pada Perjanjian Baru, Roh Kudus turun atas semua orang yang percaya. Tolong diingat, Roh Kudus turun atas semua orang yang percaya. Demikian juga Roh Kudus mendorong Rasul Petrus untuk mewartakan Injil dan
mempertobatkan Cornelius, seorang perwira Romawi, dan keluarganya yang merupakan orang-orang yang bukan Yahudi. Ya. Roh Kudus juga mengarahkan umat jemaat perdana untuk tetap dalam kesatuan iman. Hal ini tampak dari cara hidup jemaat perdana dan juga bagaimana para rasul mengutamakan kesatuan di atas perbedaan pendapat saat mereka mengadakan sidang di Yerusalem untuk membahas mengenai hal kewajiban bersunat bagi jemaat yang bukan orang Yahudi. Kita jemaat orang yang bukan Yahudi ya. Nah, ini dibicarakan di dalam pertemuan itu ya, bahwa orang yang tidak bersunat juga boleh menjadi umat Kristen, karena yang disunat adalah hatinya ya, bukan itunya ya. Kemudian selanjutnya Roh Kudus dikenal melalui pengaruhnya dan dari hasil karyanya. Apabila seseorang mengalami pencurahan Roh Kudus, maka dia akan mengalami pembaharuan diri, pembaharuan sikap dan cara pandang sebagai akibat dari karya Roh Kudus. Ya, antara lain, pertama adalah menumbuhkan kesadaran bahwa Allah sungguh mengasihi dan juga akan ke Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah memberikan suatu kesadaran baru pada umat Kristiani bahwa hidup adalah suatu peperangan rohani. Yesus memang telah menebus dosa dan mengalahkan maut melalui wafat dan kebangkitannya, tetapi anugerah keselamatan harus terus-menerus diperjuangkan. Jadi tidak serta-merta tapi harus diperjuangkan. Maka Roh Kudus mengarahkan umat pada panggilan kepada pemurnian dan kekudusan. Yang ketiga adalah mengantar umat beriman kepada kemerdekaan, kebebasan batin kepada Roh Kudus akan membantunya untuk melawan dan mengalahkan ketakutan, kekhawatiran, belenggu dari keterikatan duniawi. Yang keempat adalah membuka mata hati umat Kristiani untuk dapat menerima, memahami, dan makin mencintai firman Tuhan dan semakin bijak dalam menentukan berbagai keputusan dalam hidup agar selaras dengan kehendak Allah. Yang kelima adalah menumbuhkan rasa bersyukur, gairah dalam hidup, dan damai sukacita dalam berbagai keadaan yang dihadapi. Keenam, semakin mampu menampakkan buah-buah roh. Seperti Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Yang ketujuh adalah memberikan kesadaran baru dan semangat untuk memenuhi panggilannya menjadi pembawa kabar baik, melaksanakan evangelisasi sesuai dengan amanat perutusan agung yang dinyatakan oleh Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Yang kedelapan adalah mendorong umat Kristiani untuk semakin terlibat dalam kehidupan menggereja dengan menggunakan semua karunia dan karisma Roh Kudus yang telah dianugerahkan padanya. Kesembilan, membantu kita dalam berdoa kepada Allah. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Yang terakhir, yang ke-10 adalah menumbuhkan toleransi, mendorong umat Kristiani untuk mengasihi sesama dan memampukan untuk mengampuni sesama yang menyakitinya. Dengan kata lain, Roh Kudus mengarahkan umat akan panggilan Yesus untuk berbagi dan melayani sesama. Baru-baru ini kita lihat ada pertemuan di tempatnya Gumilang ya, Al Zaitun ya. Nah, itu sampai mengundang orang dari Yahudi untuk berbicara di situ ya. Ya, kita tidak tahu masalahnya, tapi
kita akan terus berdoa agar supaya kesatuan umat Tuhan maupun kerukunan antar umat beragama di negara kita bisa terus dipertahankan, ya. Jangan sampai terjadi perpecahan hanya karena perbedaan keyakinan. Sampai di sini firman yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat buat kita semua, lebih memahami karya-karya Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan pada kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang makasih, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami di dalam pemberitaan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, firman yang ditaburkan tidak akan jatuh atau kembali dengan sia-sia, tetapi akan menjadi benih-benih yang jatuh di tanah yang subur, sehingga benih-benih itu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Bertumbuh dan berbuah, sehingga buahnya boleh dilihat dan dirasakan juga oleh orang lain. Tuhan, mampukan kami untuk selalu tetap berjuang untuk mencapai janji-janji-Mu, yaitu kehidupan yang kekal yang telah Kau janjikan untuk kami. Kami ingin terus berjuang bersama Roh Kudus-Mu untuk mencapai apa yang kami harapkan, yaitu kehidupan yang kekal, mahkota kehidupan, dan nama kami tertulis di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh-Mu akan selalu memberikan kekuatan bagi kami dalam menghadapi segala sesuatu yang telah maupun yang akan terjadi. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, kiranya juga Kau mampukan kami untuk menjadi penjala manusia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh kami selamatkan dengan mengenal Engkau dan juga boleh bersama dengan kami untuk masuk dalam kerajaan. Demikian doa kami Tuhan yang tidak sempurna ini. Kami ingin sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Gembala. Pak Gembala ada? Nggak ada ya? Oke. Oke, kalau gitu saya persilakan yang doa syafaat hari ini siapa? Sebelum doa syafaat bisa ditampilkan Pak ini Joy Sijabat, siapa yang besok akan membawa firman?
Senin Pak, Senin. Nggak ada ya? Hari Senin saya Senin. Oh ya, oke. Ya besok kita di ibadah di gereja masing-masing. Hari Senin akan dilayani oleh Bapak Pendeta Untung sampai aku. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, saya persilakan Pak, ini masih ada? Pak siapa tadi? Pak Dodi. Pak Dodi ya, untuk membawakan satu lagu sebelum doa syafaat. Nanti doa syafaat mungkin bisa Ibu Grace ya. Ibu Lydia masih ada di jalan. Boleh ya Ibu Grace. Terima kasih. Silakan Pak Dodi, satu lagu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang setia, Pak Joni, sudah menjadi saluran berkat bagi kami untuk mengingatkan bahwa hidup kami sepenuhnya ada di dalam kedaulatan Roh Kudus-Mu yang di dalam kami. Namun kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan Roh Kudus juga, untuk kami dapat hidup berkenan dan hidup di dalam pimpinan Roh. Terima kasih Bapak. Roh Kudus hadir di sini, mengalir dengan baik suci, kuasa mujizat nyata, karena Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah bekerja di antara kita. Tiada mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Allah turut bekerja. Bekerja di antara kita. Ya, terima kasih Pak Dodi. Silakan Ibu Grace pimpin doa syafaat. Ya, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Sore hari ini kami menaikkan syukur kami Bapa, terima kasih
kembali Bapa, kami boleh bersama-sama saudara-saudara kami Tuhan dalam family ministry ini. Kami boleh menikmati makanan bagi rohani kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau melihat hati kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami sangat membutuhkan firman ini dalam kehidupan kami. Setiap saat Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu. Sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau hari-hari kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau meninggikan nama Tuhan Yesus. Dan dengan kuat kuasa roh kami dimampukan Tuhan. Kami meninggikan Tuhan Yesus. Kami menyenangkan hati Bapa. Itulah kerinduan kami. Dengan kami percaya roh-Mu ada di dalam kami Tuhan. Dan kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau dengan kuat kuasa roh-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya roh-Mu sudah dicurahkan bagi kami semua. Khususnya keluarga, family ministry. Kami semua menerima roh-Mu. Terima kasih Bapa. Jadikan kami benar-benar saksi-Mu. Dimanapun kami ada. Baik perkataan, terlebih gaya hidup kami Tuhan. Hidup yang sudah diubahkan hari lepas hari. Terus sampai akhir hidup kami. Sempurna seperti Kristus. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami saudara bersaudara juga percaya Tuhan Yesus bahwa kami juga akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dengan kuat kuasa roh-Mu, banyak jiwa boleh diselamatkan. Bapa, kami serahkan juga hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada sore hari ini. Bapak Joni Iskandar Tuhan, Engkau yang sudah memilih hamba-Mu ini. Tuhan, pelihara dia. Tuhan, tambahkan hikmat. Urapan baru senantiasa memenuhi Tuhan kehidupannya. Sehingga dimanapun dia ada Tuhan, dimanapun Tuhan, Engkau bawa Tuhan, kuasa roh-Mu memenuhi kehidupan Pak Joni. Bahkan tumpah dan menjadi berkat bagi banyak jiwa lain Tuhan. Itulah kerinduannya melalui kesaksiannya pada sore hari ini. Tuhan Yesus dia boleh sampaikan. Oh Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Bapa, oleh sebab itu kami bersyukur, berkati Tuhan. Hamba-Mu ini baik dalam pelayanan maupun di tengah-tengah keluarga. Apa yang menjadi kerinduannya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Jadikan benar-benar Tuhan Bapak Joni Iskandar berkat di tengah keluarga, di tengah pelayanan. Dan kerinduannya dia mau menyenangkan hati-Mu, kuat kuasa roh-Mu yang akan memampukan hamba-Mu ini. Terus Tuhan bertumbuh dan mengenal Engkau, bersaksi terus sampai akhir hidup. Kami serahkan Pak Joni Iskandar ke dalam tangan-Mu. Kami percaya setiap langkahnya Tuhan pimpin dan apa yang menjadi kehendaknya jadilah Tuhan seperti di surga dalam kehidupannya di bumi ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi kami semua family ministry yang pada sore hari ini menerima baik Tuhan Kabupaten yang pada sore hari ini menerima firman. Kami percaya kami semua anak-anak-Mu Bapa yang juga rindu, mempunyai kerinduan yang sama. Kami mau Tuhan urapan-Mu terjadi bagi kami semua. Sehingga Tuhan jadikan tidak satupun dari kami terlepas. Ada dalam kuat kuasa-Mu dan menjadi saksi-Mu dimanapun kami ada. Pakai setiap kami Tuhan. Firman ini tidak akan kembali sia-sia seperti hamba-Mu katakan. Tapi firman ini akan bekerja dalam kehidupan kami. Menyatakan kehendak-Mu melalui setiap kami. Agar melalui kehidupan kami nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kau melihat setiap bapak-bapak yang ada. Kami berdoa bagi Pak Dodi yang saat ini juga membawa kami masuk dalam hadirat-Mu dengan pujian, penyembahan. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu ini. Tuhan baik dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam kesehariannya. Tuhan yang mengenal Tuhan yang Maha Tahu.
Kami menyerahkan Pak Dodi ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan. Kesehatannya Tuhan jagai. Kami juga tidak lupa berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Komingguan, Pak Hendra Winata. Tuhan, mereka yang saat ini dalam keadaan tubuh yang lemah. Tapi kami percaya semangat mereka tidak pernah luntur, tidak pernah lemah. Mereka akan terus Tuhan bersama dengan kami dengan semangat yang semakin hari semakin diperbaharui. Tuhan, dalam keadaan tubuh yang lemah ini Tuhan, kami berharap Tuhan Yesus mau jamah dengan kuat kuasa Roh-Mu. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Jamah Bapak Pendeta Komingguan, jantungnya atau apapun Tuhan yang mengganggu kesehatan tubuhnya. Jamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan ilahi masih berlaku bahkan kekal Tuhan. Oh Tuhan, jamah Pak Hendra Winata, semua Tuhan hamba-hamba-Mu ini yang begitu semangat, setia dalam keadaan tubuh yang lemah. Mereka menyatakan semangat yang luar biasa di tengah-tengah keluarga family ministry. Tuhan berkati Tuhan. Oh Tuhan, jangan biarkan mereka menjadi lemah dalam semangat berharap, tapi tetap setia. Karena Tuhan Yesus setia bersama dengan kami. Tuhan ada bersama Bapak Pendeta Komingguan. Tuhan berkati dokter yang menangani Pak Hendra Winata juga. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kami percaya mereka akan mendapatkan sembuh. Dan kami semua rindu Tuhan. Kami pulang ke rumah Bapak setelah pekerjaan kami selesai. Kami tidak akan merasa lelah karena Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku engkau yang letih lesu. Engkau akan memberi kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Bapak. Inilah kami family ministry, keluarga besar Tuhan. Jamah semua Tuhan. Oh Bapak dalam surga. Kami menerima kuasa Roh-Mu. Kami mau Tuhan menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menjadi tiang doa bagi negara kami Tuhan. Bagi bangsa kami, Indonesia Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, kami percaya Indonesia boleh ada sampai saat ini. Dengan aman, dengan damai. Karena ada anak-anak-Mu yang berdoa bagi Indonesia. Karena ada anak-anak-Mu Bapa yang dipenuhi dengan roh. Menjadi tiang doa bagi Indonesia. Tuhan Yesus akan serahkan Tuhan pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Dari Bapak Presiden sampai mereka yang duduk dalam RW, RT, Tuhan semua. Tuhan aparat keamanan, roh takut akan Tuhan. Kiranya ada dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau mendengar doa dan seru kami, maka Engkau menjawab Tuhan, doa dan seru kami. Karena Tuhan Yesus, kami senantiasa menaikkan doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Yesus. Sertai para hamba-hamba-Mu, pendeta-pendeta yang akan bertugas pada esok hari Tuhan. Di dalam rumah-rumah ibadah, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu dicurahkan Tuhan, memberkati baik hamba-hamba-Mu dengan kuasa dan jemaat diberkati dengan oh Tuhan firman-Mu. Berkati Tuhan gereja-gereja. Kami percaya esok hari ada sukacita Tuhan. Luar biasa dari gereja-gereja, dari anak-anak-Mu yang bersekutu Tuhan. Mendengarkan, memuji Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Karena hanya Engkau, Yesus Kristus yang layak dipuji. Dari kekal hingga kekal. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa dan ucapan syukur kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Dodi. Ya, terima kasih Ibu Grace. Ya, ini hari kan Pak Gembala nggak ada di sini, jadi saya nggak tahu siapa yang mau ditunjuk sebagai yang mimpin bincang-bincang ya hari ini. Atau Pak Yohanes kira-kira bisa? Enggak, doa berkat dulu Pak Joni. Oh ya, doa berkat ya. Doa berkat.
Tolong Pak ini dah. Pak Johan Untung, silakan. Ini ada orang-orang tua. Ya, Abraham. Ini orang-orang tua kita yang suruh ya. yang mana? Oke, kita akan Silakan berdoa Pak Johan. Ya. mengakhiri pada FM pada sore ini. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kasih dan anugerah-Mu, pertolongan di dalam Roh Kudus yang kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami sudah bersekutu dengan Engkau melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Sekarang kami akan menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita Tuhan akan menyertai saudara dan saya, diberkati keluargamu, anak-anakmu, cucu-cucumu, mantumu, kesehatanmu, pekerjaanmu, keuanganmu, pelayananmu, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, apa yang diperkatakan oleh perkataan-perkataanmu, oleh firman, semuanya akan terjadi dan diterima oleh kita semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Johan. Silakan Pak Yohanes.